Halo, jumpa lagi dengan saya di Teman Channel. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang morfologi tumbuhan, khususnya morfologi akar. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan morfologi? Nah, secara singkat saya jelaskan mengenai morfologi tumbuhan. Morfologi dibagi atas menjadi dua kata, yaitu morfe yang artinya bentuk dan logos yang artinya ilmu. Sedangkan tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki klorofil atau semaflora. Nah, jadi morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh tumbuhan. Jadi, materi yang kita bahas tentang morfologi akar adalah sifat dan fungsi akar, sistem perakaran, macam-macam bentuk akar, dan fungsi khusus pada akar. Nah, akar atau radix merupakan bagian organ tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Akar atau radix merupakan organ tumbuhan yang penting dalam menjaga kelangsungan hidup suatu tumbuhan. Berdasarkan irisan memanjang dari ujung akar, maka ada 4 daerah pertumbuhan pada ujung akar, yaitu pertama, tudung akar, kedua, daerah pembelahan sel, ketiga, daerah perbentangan, dan keempat, daerah diferensiasi atau pemasakan sel. Nah, daerah ini tersusun oleh jaringan-jaringan. Yang pertama epidermis, kedua korteks, dan yang ketiga stel. Kita masuk dalam bagian-bagian akar. Yang pertama, leher akar atau pangkal akar yang dalam bahasa Inggris disebut kolum, yaitu bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Kemudian yang kedua yaitu ujung akar atau apex radicis. Bagian akar yang paling muda terdiri atas jaringan-jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Ketiga yaitu batang akar atau corpus radicis, bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujung akar. Kemudian cabang-cabang akar atau radix lateralis, bagian-bagian akar yang tak langsung bersambungan dengan pangkal batang tetapi keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Kemudian serabut akar atau fibrilla radicalis, cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Kemudian tudung akar terdapat pada ujung akar, berfungsi melindungi aristem akar dari kerusakan dan membantu penetrasi akar ke dalam tanah. Kemudian epidermis merupakan lapisan terluar akar, sel-selnya tersusun rapat tanpa ruang antara sel, berfungsi menyerap air dan mineral. Kemudian konteks adalah bagian-bagian dalam akar yang tersusun oleh sel-sel yang susunannya longgar, yang menghasilkan ruang di antara sel-selnya yang bermanfaat untuk proses pertukaran gas. Kemudian stel terdapat pada akar bagian dalam, silinder pusat terbentuk oleh berkas-berkas pengangkut dan beberapa jaringan lain. Nah, itulah bagian-bagian yang terdapat pada akar. Nah, sifat-sifat akar yaitu bagian tumbuhan yang biasanya terdapat dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau geotrop, atau menuju ke air atau hidrotrop, meninggalkan udara dan cahaya. Kemudian tidak berbuku-buku, tidak beruas dan tidak mendukung daun, sisik, atau bagian-bagian lainnya. Kemudian warna tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Kemudian tumbuh terus pada ujungnya, tetapi kalah dengan pertumbuhan batang. Kemudian bentuknya meruncing, memudahkan untuk menembus tanah. Sekaligus menutup perjumpaan kita saat ini, dan kita akan bahas di video berikutnya.